perkenalkan, nama saya Regina Sapitri dengan NIM 2023 0501 03067. Saya dari program studi manajemen bisnis syariah kelas B. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi akuntansi manajemen sebagai salah satu syarat ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mari kita simak penjelasan materi berikutnya. Nah, untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau yang juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, terdapat 4 kategori pengambilan keputusan jangka pendek menurut Mulyadi. Yang pertama itu membeli atau membuat sendiri, make or buy decision. Keputusan membeli atau membuat sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu perusahaan yang sebelumnya memproduksi produknya sendiri, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok saja. Lalu, perusahaan yang sebelumnya membeli produk dari pemasok, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi produknya sendiri. Kemudian yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, sell or process future. Pada perusahaan yang memproduksi produk bersama akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan apakah sebaiknya langsung menjual atau memproses terlebih dahulu suatu produk setelah titik pemisahan. Nah, yang ketiga adalah menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, step or continue product line, yaitu suatu keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan kegiatan operasi suatu produk lain yang mengalami kerugian dan akan diperkirakan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang keempat yaitu menerima atau menolak pesanan khusus, special order decision. Pengambilan keputusan ini terjadi pada perusahaan yang masih mempunyai kapasitas yang belum optimal atau sering disebut sebagai kapasitas menganggur. Selanjutnya adalah teori pengambilan keputusan dalam manajemen. Di dalam kegiatan sehari-hari, keputusan manajemen dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu pertama, keputusan rutin. Nah, keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama itu disebut dengan keputusan rutin. Keputusan rutin juga dapat dilakukan oleh manajer terkait atau yang berkompeten pada unit kerja tertentu. Contohnya seperti pembuatan order, pembelian, pemeliharaan, penggajian bulanan, penghitungan biaya lembur. Kemudian yang kedua adalah keputusan khusus. Keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi atau keputusan yang menyangkut masalah yang spesifik atau khusus sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Contohnya keputusan khusus yaitu membeli atau membuat sendiri, mengganti aktiva tetap, menerima atau menolak pesanan khusus, melanjutkan proses produksi, menutup segmen usaha, menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang terbatas. Konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dikembalikan. Uang yang sudah dibayarkan untuk biaya tersebut tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua yaitu opportunity cost. Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kesempatan yang hilang tersebut dapat berupa pendapatan yang hilang, margin kontribusi yang hilang, maupun profit yang hilang. Yang kemudian ketiga itu adalah relevant cost. Relevant cost atau biaya relevan adalah biaya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan juga merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda untuk setiap alternatif. Kemudian materi kedua adalah sistem manajemen biaya dan activity based management.
Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian, penerapan manajemen biaya dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah manajemen biaya dalam perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran biaya. Kedua, penentuan struktur biaya dan penggunaan metode perhitungan biaya yang tetap, pengendalian dan pemantauan biaya. Keempat, analisis variansi dan evaluasi efisiensi. Kelima, peningkatan efisiensi melalui eliminasi biaya yang tidak bernilai. Keenam, penggunaan teknologi untuk mendukung pengendalian biaya. Ketujuh adalah pelatihan dan budaya kesadaran biaya dalam organisasi. Activity based management memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, pengurangan biaya. Dapat disimpulkan, biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi, baik manfaat di masa sekarang maupun manfaat di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk menciptakan hasil dari kegiatan yang dijalankan dan menjadi perbandingan terbaik antara input, masukan, atau output hasil antara keuntungan sumber-sumber yang digunakan. Kemudian manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM. Yang pertama adalah fokus yang lebih tajam pada prospek yang bernilai tinggi. Yang kedua, personalisasi yang lebih baik. Ketiga, peningkatan kolaborasi antara tim pemasaran dan penjualan. Keempat, ROI yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, penilaian kinerja merupakan suatu proses mengukur sampai sejauh mana manajemen puncak mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan atau seberapa baik seorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian, ada 4 jenis biaya standar. Yang pertama itu standar teoritis, standar biaya waktu lalu, standar normal, dan standar pelaksanaan terbaik. Nah, dalam penentuan biaya standar itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya adalah analisis selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Selisih biaya bahan baku langsung itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama selisih kuantitas dan selisih harga. Dan yang kedua adalah selisih biaya tenaga kerja juga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah selisih efisiensi, yang kedua adalah selisih tarif. Dari ketiga adalah sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, ataupun aktivitas. Dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan range volume yang terbatas, atau suatu anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung perkiraan biaya dalam suatu aktivitas. Nah, adapun komponen aktivitas fleksibel, yang pertama adalah aktivitas berbasis volume, aktivitas berbasis waktu, aktivitas berbasis produk, dan yang terakhir adalah aktivitas berbasis pelanggan. Kelebihan dari anggaran fleksibel yaitu dapat mengontrol anggaran utama dengan lebih baik. Kedua, dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Ketiga, dapat memberikan rincian terhadap aktivitas utama. Keempat, dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Nah, adapun kelemahannya yang pertama, asumsi yang diambil dari anggaran fleksibel terkadang tidak akurat
Kedua, pengerjaan anggaran fleksibel akan lebih lama daripada pengerjaan anggaran tetap. Ketiga, anggaran fleksibel memerlukan dasar dan kemampuan tersendiri agar penganggaran dananya bisa jalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan fatal di dalamnya. Terakhir adalah anggaran fleksibel tidak dapat digunakan untuk menghitung biaya tetap. Materi kelima adalah akuntansi pertanggungjawaban dan total quality. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban itu dan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki pertanggungjawaban tersebut. Nah, adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu adalah pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan terakhir adalah pusat investasi. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah bermaksud untuk menularkan perbuatan dengan aturan, maka individu atau agenda perusahaan akan diselaraskan guna memperoleh target bersama. Akuntansi pertanggungjawaban berguna atas berlangsungnya organisasi berupa ketetapan yang diambil sesuai waktunya serta berdasarkan tingkat manajemen yang ada dan organisasi dipisahkan sebagai bagian yang lebih kecil agar mudah dikendalikan. Untuk materi keenam adalah Investment Center and Transfer Pricing. Investment Center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan dalam transfer pricing adalah Comfortable Uncontrolled Price. Yang kedua adalah Result Price Method. Yang ketiga adalah Cost Plus Method. Yang keempat Transactional Net Margin Method atau disingkat TNMM. Yang kelima adalah Profit Split Method. Nah, adapun hubungan antara investment center dan transfer pricing dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi itu ada 6. Yang pertama adalah investasi center sebagai unit akuntabilitas. Yang kedua, transfer pricing sebagai instrumen alokasi sumber daya. Yang ketiga, hubungan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Keempat, optimalisasi keputusan investasi. Kelima adalah pengaruh terhadap motivasi dan akuntabilitas. Keenam atau yang paling terakhir adalah efek regulasi pajak. Yang terakhir adalah hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan process costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan, job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Nah, adapun karakteristik hybrid product costing yang pertama adalah penggabungan dua sistem biaya. 2. Fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis produk. Ketiga, pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tepat. Keempat, pengendalian biaya yang lebih akurat. Kelima adalah dapat meningkatkan akurasi penetapan harga jual. Adapun penerapan hybrid product costing itu ada 5. Yang pertama, definisi dan tujuan penerapan hybrid product costing. Kedua adalah langkah-langkah penerapan hybrid costing. Ketiga adalah keuntungan penerapan hybrid product costing. Keempat, tantangan dalam penerapan hybrid product costing. Kelima adalah studi kasus penerapan hybrid product costing. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.